Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafarisa Ramadan dengan NPM 221506112. Saya berasal dari kelas KSIA. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau pengetahuan tentang bagaimana cara menginstalasi PHP, terus NGX, MySQL dalam Ubuntu Server. Nah, di sini aku udah pakai website yang telah diberikan sama Pak Gigi, dan sudah aku coba sebelumnya. Agak sedikit susah ya karena konfigurasinya agak sedikit membingungkan karena itu pertama sekali. Jadi aku memerlukan ChatGPT untuk menanyakan apa aja yang harus dikonfigurasi dan apa aja sintaks-sintaks error, sintaks-sintaks sintaks error yang terjadi sehingga aku harus melakukan troubleshooting berkali-kali gitu. Nah, di sini hal yang pertama kali kita lakukan adalah eh, kita harus mengupdate paket yang ada pada apa ya nih, Ubuntu kita. Jadi di sini aku menggunakan eh, perintah berupa sudo apt update dan sudo apt install. Gitu. Nah, di sini kalau udah sudah apt update, sudah apt install, coba ya kita ini masih bisa. Kita disuruh masukin password dari Ubuntu kita. Di sini CyberOps. Terus dia bakal loading. Nah, setelah itu kita bisa melakukan sudo apt upgrade karena aku sebelumnya udah melakukan sudo apt update dan sudo apt upgrade, jadi nggak perlu waktu yang lama. Tapi sebenarnya buat sudo apt upgrade itu sendiri aku menghabiskan waktu 1 jam karena situasi di sekitar aku kan sedang hujan, jadi sinyalnya itu tidak memungkinkan. Jadi ya itu ngadet-ngadet dia. Terus selanjutnya kita menginstal paket dari NGX menggunakan sintaks berupa sudo apt install NGX. Nah, di sini udah aku install, coba aku install lagi. Semoga aja nggak ada crack ya. Eh, oh salah ding. Nah, di dalam apa? Dalam penulisan di dalam terminal ini kita nggak boleh ada typo ya. Kalau misalkan kita typo ya gitu, dia bakal error. Jadi untuk mengatasi adanya typo, jadi aku bakal copy paste saja. Nah, karena di sini sudah NGX-nya udah terinstall, jadi dia bakal apa ya, otomatis memberikan pemberitahuan kalau misalkan ini udah terinstall gitu, package-nya udah terinstall. Selanjutnya itu aku menggunakan sintaks dari sudo system Master Start Systemictl Start NGX ini berguna untuk memberitahukan bahwa paket dari NGX itu akan start atau berjalan di dalam server Ubuntu. Kalau misalkan kita running, dia bakal kayak gini. Nah, gimana sih cara buat ngelihat kalau misalkan NGX itu udah terinstall? Jadi kita bakal menggunakan sintaks dari sudo systemctl status. Nah, ini bakal aku lihat. Di sini kita lihat kalau misalkan NGX-nya itu telah berjalan, running, sehingga kita akan lanjut buat ke perintah yang ini. Nah, sudo system ctl enable NGX ini, jadi eh, apa ya? Dia NGX-nya itu bakal otomatis berjalan, otomatis apa? Otomatis berjalan tanpa kita melakukan sistem CTL start terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya enable ya dia bakal terinstall gitu secara
terus-menerus gitu. Terus selanjutnya aku gunain eh sudo ini, sudo UVW Eclipse ini. Jadi ini kita pas dulu, terus aku paste. Nah, di sini kelihatan tuh kalau misalkan eh apa ya, aplikasi yang ter-available itu ada sama tuh. Tapi di sini eh, ada sedikit perbedaan di HyperF ini. Tapi untuk penggunaannya sendiri aku kurang tahu ya. Nanti kita cari di GPT. Mana? Tidak. Mana banyaknya? Oh, jadi IPF itu mengukur berapa banyak data yang bisa kita kirimkan dari satu host ke satu host lainnya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kan ini udah kelihatan nih kalau misalkan eh, ada apa ya? Ada aplikasi ini yang terinstall. Selanjutnya kita bakal mengizinkan HTTP ini, NGX HTTP ini untuk berjalan karena eh, lalu lintas dari program ini memerlukan port 80. Nah, port 80 itu berada pada apa ya, lalu lintas HTTP gitu. Jadi ini bakal kita klik. Nah, ini bakal kayak gini. Terus bakal kita lihat lagi nih status apa aja yang udah terjalan. Nah, di sini yang terjalan udah sama, udah low actionnya jadi apa ya, terbuka bebas gitu. Nah, di sini aku aku skip karena buat buat melihat kita udah apa, server kita itu udah terinstalasi NGX, aku menggunakan IP domain aku dengan cara ivconfig. Alah, tidak. Nah, di sini kelihatan nih kalau misalkan IP yang kita pakai itu berupa 192.168.43.163 gitu. Terus kalau kita coba di sini pakai 192.168.143.163. Nah, NGX-nya udah terinstalasi. Selanjutnya, kita bakal mencoba instalasi dari MySQL. Nah, di sini aku nyontek dulu ya sebelum di sini karena jujur mengerjakan ini sangat susah. Menurut saya agak susah ya, Pak. Eh, em, ya, nah aku tadi sedikit pas pertama sekali aku sedikit kesusahan karena OpenSSH-nya itu belum ada di UFH status yang aktif. Jadi aku sedikit googling dan sedikit bertanya kepada ChatGPT gimana nih cara biar OpenSSH-nya itu enable atau disetujui. Jadi aku gunain perintah dari sudo avw allow OpenSSH. Terus ini UFW-nya aku ganti jadi N N- NGX full, jadi otomatis semuanya itu bakal berjalan gitu. Terus, nah, aku gunain sintaks dari sudo apt install my server ini. Terus coba kita paste. So, nah, karena ini udah aku apa ya, udah aku install sebelumnya, jadi yaitu perintahnya itu dia udah keinstall gitu. Pemberitahuannya itu. Terus selanjutnya aku bakal menjalankan secure instalasi yang mana ini buat menjalankan ini
apa tuh penjelasannya, menjalankan strip keamanan yang sudah terinstall bersama MySQL. Strip ini akan menghapus beberapa pengaturan default yang tidak aman dan mengunci akses ke sistem basis data Anda. Jadi, perintah ini digunakan untuk memberikan keputusan yang harus kita ambil bagaimana SQL ini bakal berjalan. Jadi, kita lihat ya. Tuh, di sini diberitahukan kalau misalkan ada sebuah user yang anonymous atau yang nggak tahu nih keberadaannya atau ya orang asing lah. Jadi bakal di-remove dia. Jadi kalau buat ini aku bakal yes. Terus di sini bakal eh apa ya? Me, me, merekam lagi ulang. Terus aku gini yes. Ini bakal menghapus database dan akses itu, terus mereload kembali table sekarang, terus ya udah gitu. Terusnya kita bakal, seterusnya kita bakal, bentar, karena kebanyakan sintaks yang aku pakai, jadi agak sedikit pening. Nah, oh udah tadi. Oh ya, di sini disuruh validasi password kalau misalkan mau, tapi kalau misalkan enggak ya udah. Ini kan, terus ada ya ini yang tadi. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, selanjutnya aku bakal melihat kalau status dari SQL itu udah aktif atau belum dengan menggunakan sudo system ctl status MySQL. Nah, kelihatan di sini kalau misalkan MySQL yang udah kita download sebelumnya itu udah berjalan. Selanjutnya, kita ke sudo MySQL buat melihat kalau misalkan udah bisa belum menggunakan MySQL ini. Nah, di sini bakal ada tulisan welcome yang mana dapat kita simpulkan bahwa MySQL ini sudah berhasil berjalan dan dia terhubung eh, ke server MySQL sebagai pengguna basis data root yang disimpulkan dengan menggunakan sudo untuk menjalankan perintah tersebut. Itu. Ini kita exit aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita selanjutnya menginstal PHP menggunakan perintah sudo apt install php fvm php mysql. Nah, di sini kita coba aja walaupun aku udah nggak downloadnya. Terus, nah di sini udah kelihatan. Terus di sini, bentar, di sini aku bakal, kalau nggak salah tadi aku ngeliat ini sih, ngeliat, ya versi dari PHP yang aku gunain. Caranya ke PHP min F. Kalau kita ditanya, kan di sini nggak ada nih pemberitahuan kalau misalkan kita harus melihat PHP yang kita gunain. Jadi, itu berguna buat kita nanti memasukkan file konfigurasi. Di sini, file konfigurasinya itu harus sama dengan versi PHP yang kita pakai gitu. Kalau misalkan kita pakai PHP-nya 8.1, jadi di sini bakal diganti PHP 8.1, bukan PHP 7.4. Tadi udah 2 kali aku ngecoba langsung kayak kopas aja terus yang aku ganti cuman domainnya aja itu terdapat kesalahan 802 bit gateway nggak salah. Nah jadi di situ apa ya filenya apa ya PHP-nya itu nggak kekonfigurasi karena pada saat pengkonfigurasian PHP yang kita eh, masukkan ke dalam file konfigurasi itu menggunakan PHP lawas, sedangkan PHP kita yang ada pada server ini udah PHP terbaru. Jadi ya itu harus kita ganti PHP 7.4-nya ini ke PHP 81.2 gitu.
Nah, terus selanjutnya kita bakal membuat ini apa tuh namanya? Sebuah web root directory baru dengan perintah mkdir. Di sini aku nggak bakal apa tuh namanya? Pasti itu namanya bikin baru karena ya pasti udah bikin dong. Tapi kita coba aja ya. Semoga aja nggak ada error-error. Semoga amin. Coba aku tes. Nah, di sini ada ya, ada pemberitahuan kalau filenya exit, berarti dia udah kebikin. Terus kita ubah kepemilikannya bahwasannya variabel di lingkungan user ini akan merujuk pada pengguna sistem. Jadi, dia bakal merubah kepemilikan dari direktori sebelumnya yang awalnya ada di superuser, yang awalnya itu ya di superuser, kita juga sebagai pengguna di user server ini, kita juga bakal bisa eh, melakukan apa pengeditan gitu. Kita juga bisa menambahkan sebuah user baru gitu ke dalam eh, directory web root yang kita bikin gitu. Nah, ini coba Bismillah, semoga gak ada kesalahan. Soalnya jujur aku udah ngulang ini kayak 5 kali gitu. Aku kayak mulai di jam 5 subuh tadi. Terus aku kayak belum menyelesaikan malah. B- baru 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 bisa buat dan mengerti di jam 4. Oke. Nah, pokoknya gitu aja ya. Karena agak-agak takut ya. Terus kita bakal memasukkan atau membuat sebuah file atau apa directory. Bentar. Directory menggunakan nano yang mana ini merupakan berkas konfigurasi kita nanti. Jadi di sini menggunakan sudo nano etc ngx site available your domainnya pakai IP yang kita punya. Nah, di sini aku ada ini. Kita coba kopas aja. Terus kita coba di terminal. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Terus di sini kita ganti nih domain yang kita pakai atau IP yang kita gunakan di dalam server. Terus ini tetap sama, tetap sama. Nah, yang aku bilang tadi di sini harus kita ganti dengan PHP yang ada pada server kita. Jangan menggunakan PHP yang ada pada apa ini web ini. Jadi jangan asal kopas aja gitu. Soalnya tadi aku kayak asal kopas. Terus dia ada banyak kesalahan dan error gitu. Jadi aku agak sedikit bingung. Itu yang membuat aku tadi agak sedikit kesulitan dalam mengerjakan tugas ini. Gitu. Ini kalau udah kita untuk X. Nah, selanjutnya kita bakal mengaktifkan konfigurasi dari directory site enable dengan menggunakan sudo ln x etc ngx itu. Nah, ini udah aku ituin dan ya otomatis konfigurasinya bakal ke apa ya ke apa ya, kan filenya itu bakal tertaut ke directory site enable. Terus ini sudah unlink ini buat menghapus tautan file konfigurasi default dari site enable. Nah, jadi dia bakal kehapus. Jadi kita bakal gunain ini aja. Terus kita bakal menggunakan sudo mdxt. Ini eh, berguna untuk menguji apakah konfigurasi dari eh, kita tadi udah bisa atau belum. Jika ada kesalahan, dia bakal dilaporkan gitu. Ini aku coba ya. Pokoknya udah gini lah. Terus ada sudah sistem reload NGX. Ini buat mereload ulang NGX-nya gitu kan. Tadi kan kita udah konfigurasi tuh. Jadi gunanya di reload ulang biar dia bakal mulai lagi dari awal dari eh, file yang udah kita konfigurasi. Jadi dia nggak menggunain apa ya, nggak ada crash gitu, nggak ada crash kan lagi crack gitu. Kalau misalkan nanti NGX-nya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kita lihat.
Kita membuat sebuah file baru dengan nama var var, terus di directory www, terus domainnya pakai domain kita dengan nama file barunya berupa index.html. Di sini udah aku bikin tadi. Nah, coba kita. Nah, di sini domainnya kita ganti pakai domain website, domain server kita gitu. Sama ini juga. Nah, untuk ngeceknya kita bisa pakai ini tadi, terus kita tambahin index HTML. Semua bisa? Nah, bisa. Alhamdulillah bisa. Gitu, friend. Nah, terus selanjutnya kalau udah bisa kita gituin PHP ke NGX dengan cara kita membuat sebuah file PHP baru bernama info PHP di root dokumen di editor text. Nah, menggunakan perintah nano. Di sini, nah, di sini udah aku bikin. Terus coba kita copy, kita running lagi kira-kira ada masalah nggak? Bisa nggak? Nah, di sini dia bakal melihat lagi melihat apa ya? Melihat apa ini? Text editor baru gitu. Terus kita masukin ini PHP info ini gunanya buat sebagai apa ya? Sebagai apa? Localhost dari PHP. Jadi bakal melihat info dari PHP kita gitu. Kalau udah, Ctrl X. Cara ngelihatnya gimana? Kita pakai domain tadi, tapi di ituin info PHP. Nah, bisa. Nah, oh iya, tadi ada sedikit apa ya? Sedikit error karena apa tuh namanya? Ada tadi nggak bisa kebuka gitu. Ternyata PHP-nya itu tadi lupa ke jalan. Terus konfigurasinya juga salah tadi. Itu tapi sekarang udah bisa. Bisa, udah bisa, udah bisa. Oke, selanjutnya kita ke MySQL. Jadi kita pakai, agak capek ya, pakai perintah sudo MySQL. Coba di sini udah ada belum? Nah, sudo MySQL ini bakal masuk ke eh, akun rootnya dari MySQL. Terus kita bikin database baru menggunakan sintaks create database. Di sini aku udah bikin namanya create database create database KSI database. Terus di sini aku membuat pengguna baru yang nantinya itu bakal bisa terhubung ke atau bisa masuk ke dalam database KSI database gitu. Jadi di sini menggunakan perintah create user, terus example usernya bisa kita ganti. Di sini aku ganti coba pakai Sevara. Terus di non-WSQL nanti passwordnya itu identifikasi passwordnya sebagai ini password itu aku ganti Sevara 1 titiknya gitu lah. Nanti kalian tahu lagi passwordnya. Gitu. Kalau udah, nanti kita bakal ke perintah grant ini gunanya buat eh, apa ya, memberikan izin bahwasannya pengguna itu bisa mengakses database dari database yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada kesalahan karena aku kurang kurang apa ya, kurang teliti. Jadi aku menggunakan example database gitu. Langsung aku kopas-kopas saja. Jadi ya sekarang aku exit uh, terus aku lihat lagi bikin lagi databasenya baru terus aku bikin grand all-nya ini yang baru gitu yang
yang apa ya? Yang nggak typo gitu. Terus exit, aku exit. Nah, di sini ada MySQL min u min example user min p, ini gunanya buat perintah buat memasukkan kata sandi bahwasannya user ini nanti bisa masuk ke dalam database dari KSI, dari database KSI database gitu. Terus nanti dia bakal eh, apa di dalam, kan nanti kita bakal berubah nih ke user Sevara. Nanti di user Sevara itu pada saat kita show database dia bakal kelihatan bahwasannya di di user Sevara itu bakal ada database KSI gitu. Terus, nah di sini aku baru sampai dari sini. Jadi selanjutnya kita bakal membuat tabel kita membuat tabel uji bernama to-do list, tapi ini nggak harus to-do list sih, dari konsol MySQL dengan menggunakan perintah create table. Oke, coba kita ini dulu ya. Nggak deh, kita masuk ke sudo su MySQL dulu. Sudo. Nah, create example, terus learn all. Oke, coba ya bentar. Kita ke SQL kan. Coba kita exit. Terus kita coba pakai ini ya. Oh, enggak, ding, 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 salah, ding, 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 salah. Makanya agak harus sedikit teliti ya. Kalau nggak teliti, ya itu, kita bakal kesalahan. Nah, di sini kita ganti, terus masukin password. Nah, udah masuk. Terus kita coba pakai show database. Kita lihat database-nya udah dalam. Nah, di sini udah ada database PSI. Terus kita bikin tabel uji tulis. Cara copy aja. Eh, ini terus paste example database-nya ganti pakai nama database yang kita bikin tadi, namanya ke PSI database. Terus to-do list-nya biarin aja apa ya, adalah ya to-do-list-nya biarin aja. Terus kita pakai n buka kurung. Terus di sini kita iniin item ID-nya bakal auto increment. Terus kontennya itu seperti pada voucher dengan panjang length-nya itu apa, panjang karakternya sebanyak 255. Terus primary key-nya berupa item ID. Nah, sebelum Bismillah. Nah, udah aku bikin. Terus kita bakal memasukkan beberapa baris konten ke dalam tabel pengujian. Oke, jadi kita memasukkan apa ya, konten ke dalam tabel yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi kita bakal fokus saja coba. Terus insert into example. Nah ya, ini example ini ganti pakai apa ini dari KSI database. Dan to do this, value-nya my most important. My first important item. Coba Bismillah. Nah, udah aku bikin.
Terus untuk mengkonfirmasi bahwasannya data yang kita bikin itu berhasil atau udah masuk ke dalam table, kita menggunakan perintah select from. Ini pakai perintah, pakai nama SI database. Ah, iya. Tuh, gak boleh typo. Kalau typo dikit aja, langsung ngulang lagi. KSI database. Enggak, benar. Nah, udah kebikin. Kalau misalkan ini konten kita pertama sekali, kita bikin tabel kan satu tadi, berupa to-do list. Terus kita bikin kontennya itu isinya berupa my first important item. Gitu. Tapi kok di sini ada second important item ya? Kayaknya dia bikinnya banyak sih. Coba ya kita bikin lagi ya. Pakai insert into kali ya. Coba. Aku kayak penasaran. Coba kita bikin lagi. Kalau misalkan error, mohon maaf ya. Waduh, ntar. Salah. Udah, dari sini aja. Ini aku paste. Terus, KSI, database, terus, ini tulisannya apa? My first, my second klik. Second. Terus ngeliatnya tadi pakai select bintang from. Ay, kenapa begini ya? Oh iya, sangat hati-hati dan harus teliti. Kopas pun masih bisa salah ya. Hah? Kok salah? Kok nggak bisa? Coba ya. Biasanya error, salah kamu bilang, sekarang melakukan kamu to-do list. Kenapa begitu, Bring? Kan gue udah, coba ya. Katanya sales itu tidak bisa buat user separah untuk masuk ke tabel to-do list. Berarti bisa-bisa aja nih. Nah, udah kelihatan. Alhamdulillah. Nah, jadi itu udah kelihatan kalau misalkan tadi udah kebikin my first important itemnya udah kebikin 2 kali, terus aku bikin lagi sekali lagi my second important item gitu. Terus gimana cara melihat database ini bakal ketampil di apa? Domain kita. Jadi pertama kita exit dulu. Exit. Terus kita lihat pakai ini. Kita bikin dulu apa? File konfigurasi pakai nano. Ini kita nano. Terus to-do list. Tadi kan namanya to-do list PHP kan. Terus share domainnya pakai IP kita 192.168.143.163. Benar gak, Kak? Type dulu. 169.168.143. Nah, ya. Nah, kita masukin file konfigurasi ini. Paste. Nah, di sini usernya harus sama user yang kita bikin. Passwordnya juga harus sama. Ini namanya tadi usernya Syevara. Terus passwordnya Syevara huruf gede, Syevara 123 bintang. Terus example database-nya tadi apa namanya? Lupa gue tadi. Oh iya, KSI database. Nah,
Stable-nya kan tadi masih to-do list. Terus bakal host. Dan. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka ya. Pakai pakai domain ini, tapi kita pakai to do list di PHP. Nah, udah ketampil. Terima kasih. Nah, mungkin sekian dulu buat video hari ini karena sejujurnya Pak, saya belum bisa yang gunain WordPress. Tadi udah saya coba 4 kali 5 kali, tapi yang alhasil ini saya kedinain semua. Ininya ke apa ya? Keblok semua, nggak bisa kebuka lagi. Mungkin nanti saya bakal lebih belajar, nanti bisa tanya-tanya lagi ke orang-orang atau nanya ke Bapak sendiri mungkin nanti gimana caranya. Jujur yang buat WordPress ini saya belum bisa karena ya itu tadi saya masih bingung dan masih sangat apa masih sangat kurangnya ilmu dalam mengkonfigurasi dan menginstal WordPress ini. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.